Assalamualaikum, selamat malam Ibu Reni. Waalaikumsalam, selamat malam juga Pak Denny. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Pak Denny bagaimana? Alhamdulillah luar biasa, masih semangat ini. Semoga sehat Alham- selalu kita Bu ya. Amin. Gimana nih tadi siang Ibu katanya WA saya nih pengen ngobrol malam ini. Kira-kira mau ngobrolin apa nih Bu? Iya Pak, saya kemarin hari Selasa masuk di kelas 8. Aduh, asal saya masuk, saya punya masalah mengenai sampah nih Pak. Di satu kelas ini begitu banyaknya sampah setiap saya masuk, apalagi kan saya masuk mengajar matematika selalu di jam siang setelah jam istirahat. Jadi waduh, begitu masuk dari pintu masuk aja udah banyak sampah Pak. Jadi saya begitu merasa bagaimana caranya, makanya saya ingin bercerita juga dengan Bapak nih. Baik, jadi yang saya tangkap nih Bu, ada Ibu ingin cerita nih tentang keresahan Ibu tentang kesadaran kebersihan murid di kelas tentang sampah. Seperti itu Bu ya. Iya Pak. Gini Bu ya, karena percakapan kita ini singkat nih Bu. Apa sih yang pengen Ibu Reni dapat di akhir percakapan kita nanti nih Bu? Uh, Tentu saya dengan melalui percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi Pak. Bagaimana cara mengatasi masalah sampah di kelas yang 83 ini agar waktu saya masuk mengajar tidak banyak saya temukan sampah lagi. Karena bagaimanapun sampah ini meresahkan kan Pak. Iya benar Bu. Jadi Ibu ingin mendapat solusi Bu ya, seperti itu Bu ya. Iya Pak. Berikutnya Bu, menurut Ibu Reni sendiri nih Bu, kira-kira apa ya penyebab mereka itu berperilaku masih buang sampah sembarangan di kelas nih Bu? Sepertinya kurangnya kesadaran murid tersebut, Pak, akan bahaya sampah. Jadi kurangnya kesadaran pada diri murid tersebut untuk menjaga kebersihan. Terus juga bisa jadi kebiasaan murid ini, Pak, membuang sampah sembarangan karena mereka tidak tahu mungkin dampak dari bahaya membuang sampah tersebut, Pak. Baik Ibu, jadi kalau saya tangkap ini Bu ada dua nih penyebabnya nih Bu ya menurut Ibu. Yang pertama kurangnya kesadaran diri dari murid itu sendiri. Kemudian yang Ya. kedua pemahaman tentang dampak atau bahaya sampah ini belum dipahami oleh murid. Seperti itu Bu Benar, ya. Pak. Benar, Pak. Oke, baik. Berikutnya ada lagi Bu kira-kira yang masih menjadi penyebab nih Bu yang Ibu pikirkan? Sepertinya itu yang terpikir bagi saya, Pak. Kesadaran murid kurang, terus kebiasaan membuang sampah ini, dan mereka tidak mengetahui mungkin bahaya-bahaya sampah tersebut. Oke, baik. Berarti ada dua penyebab nih Bu ya. Selanjutnya Bu, dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa nih Bu yang akan Ibu lakukan di kelas nih Bu untuk merubah perilaku murid yang masih seenaknya saja nih buang sampah yang belum sadar tadi Bu? Mungkin yang pertama menurut saya, Pak, mungkin dari diri saya sendiri sebagai guru ya, Pak ya, memunculkan teladan. Jadi saya ingin menumbuhkan kesadaran pada murid tersebut terlebih dahulu dari hati mereka melihat sampah-sampah itu seharusnya memunculkan bahwa nampak sampah banyak itu mereka harusnya resah gitu. Jadi saya ingin memberikan teladan terlebih dahulu, Pak. Baik, yang pertama jadi menurut Ibu akan melakukan mencontohkan dirilah untuk menyadarkan mereka seperti itu Bu ya. Iya, Pak. Dengan keteladanan. Baik, berikutnya Bu, masih ada lagi Bu yang kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengubah perilaku murid tersebut? Oh, bisa juga
selain memberi teladan, kayaknya saya juga mesti apa nih Pak, memberikan sosialisasi tentang bahaya dampak sampah mungkin ya Pak ya, memberikan sosialisasi dalam bahaya sampah tersebut. Terus juga bisa juga membuat keyakinan kelas atau belajar gitu ya Pak ya. Kalau berarti Ibu nih ada 3 nih Bu ya yang akan Ibu lakukan rencananya nih Bu ya. Yang pertama tadi menjadi suri teladan, kemudian yang kedua melakukan sosialisasi, kemudian menguatkan nilai-nilai keyakinan kelas itu sendiri. Seperti itu Bu ya. Iya Pak, benar Pak. Kalau boleh tahu Bu, untuk sosialisasi tentang dampak dari sampah itu sendiri, Ibu akan melakukan seperti apa itu di kelas? Tentu saya mungkin akan menyelipkan mungkin dalam pembelajaran karena saya kan guru matematika juga sebenarnya Pak ya. Mungkin nanti saya akan berbagi cerita di sela-sela pembelajaran atau di awal nanti saya mengingatkan mereka. Jadi mungkin saya mensosialisasikannya dengan berbagi pengalaman terlebih dahulu, bercerita terlebih dahulu yang cepatnya, atau bisa juga saya nanti memutarkan video tentang bahaya dampak dari sampah tersebut, Pak. Baik, luar biasa kali Ibu ini ya. Saya pun jadi tercerahkan ini. Menyisipkan di tengah-tengah pembelajaran untuk menjelaskan tentang dampak dari sampah itu sendiri. Kira-kira ada lagi Bu yang akan Ibu lakukan dari rencana 3 itu Bu? Masih ada lagi Bu atau? Ya mungkin untuk jangka panjangnya bisa saya gunakan juga untuk jadikan tema nanti Pak di pembelajaran P5 Pak, dengan tema gaya hidup berkelanjutan gitu. Jadi untuk jangka panjangnya bisa saya sampaikan karena sekarang kan sudah di pertengahan semester juga. Nanti mungkin di semester depan saya bisa mengusulkan nih dengan kepala sekolah untuk tema P5-nya memberdayakan sampah tersebut. Baik Ibu, berarti sudah dapat 4 nih Bu ya, kira-kira yang akan Ibu lakukan nih rencananya. Yang pertama tadi memberi suri teladan, kemudian mensosialisasikan dalam bentuk video di sela-sela pembelajaran, kemudian memperkuat nilai-nilai keyakinan kelas tentang sampah, dan yang terakhir dalam jangka panjang Ibu akan mengajukan ke kegiatan P5 di tema apa Bu? Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Oke, luar biasa sekali Bu. Dari 4 itu Bu, kira-kira mana nih yang realistis bisa Ibu lakukan secepat ini Bu? Segera mungkin lah. Kebetulan saya besok masuk ke kelas tersebut Pak. Jadi mungkin yang akan saya lakukan terlebih di yang awal ya yang memberikan teladan itulah Pak. Memberikan teladan, memberikan contoh dengan membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua bisa juga nanti saya berbagi cerita di sela-sela pembelajaran tadi lah Pak. Untuk video pembelajaran, itulah yang cepat nampaknya Pak. Baik Ibu, jadi ada 2 yang akan Ibu lakukan segera nih dan besok hari Jumat Bu ya? Iya. Kira-kira dalam melakukan itu Bu, Ibu butuh bantuan siapa nih? Siapa yang bisa mungkin mengingatkan atau melakukan kegiatan di kelasnya atau seperti apa? Kayaknya saya butuh rekan sejawat wali kelasnya gitu Pak. Saya butuh rekan sejawat atau wali kelas yang utama kan. Mereka yang bisa wali kelas tersebut yang bisa memantau kelas tersebut. Karena saya sudah memberikan teladan, tentu saya juga mengajak wali kelas untuk memberikan teladan, terus ya mensosialisasikannya, atau kalau bisa sekaligus nanti menyampaikan kepada wali kelas untuk membuat keyakinan kelasnya tersebut. Karena saya lihat di kelas 8 tersebut memang belum ada keyakinan kelasnya Pak.
Iya, yang di kelas tersebut. Jadi, mungkin saya akan menyampaikan butuh teman wali kelasnya, Pak. Baik, berarti Ibu butuh wali kelas nih sekaligus menyampaikan tentang nilai-nilai keyakinan kelas seperti itu Bu ya, Iya, iya, tentang Pak. kebersihan yang apalagi belum ada ini. Iya, Pak, belum ada, Sayang sekali Bu nih ya, waktu kita terbatas ini Bu. Oh, iya. Kira-kira luar biasa kali percakapan kita nih, walaupun masalah sepertinya sederhana, tapi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita berdua nih Bu. Iya, Pak. Sampai titik ini Bu, kira-kira apa yang dapat Ibu peroleh dari percakapan kita ini? Saya dengan bercakap dengan Bapak Denny ini jadi muncul ide-ide saya. Secara tersendiri keluar aja ide saya ya, apa yang mau saya lakukan gitu, Pak. Jadi ya saya sangat terbantulah Pak dalam percakapan singkat ini. Oke, sama Bu, saya juga sangat tercerahkan dari pendapat-pendapat Ibu itu. Nah, saya juga terpikirkan itu. Oke, ini selanjutnya Bu, kira-kira kapan tuh mulai dikerjakan? Saya akan mengerjakannya besok lah langsung Pak, karena besok saya kebetulan ada jam ketiga 4 di kelas tersebut juga. Oh besok ya, tadi udah juga disampaikan Ibu hari Jumat Bu ya, pas di jam pembelajaran. Baiklah Bu, makasih Bu ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya sangat berterima kasih juga dengan Bapak. Pikiran saya jadi terbuka. Minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu, saya pengen tahu juga cerita Ibu hasilnya seperti apa di lapangan. Baik Pak. Mudah-mudahan lancar yang Ibu lakukan besok hari Jumat. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.